Selamat Pentakoste Madihita. Selamat Pentakoste. Hamu akadongan, adorang setapuka parpunguata, tapahibul marohata laho marsoba tutuhata, jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Marede mahita sian bukuede nomor 100 sonom ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amin. Sian Sion situan ni hinadenggan, marsinodang debata, say narodo debata, jaladak tagamon hohom ibana, ay songonodo di dok Jehovah. Usehono kuma aik tuaka na mawas, dohot akasunge tu na mahiyang. Usehono kuma tututod di kutupi no parmuna nuaeng, jala pasu-pasuku tupi no parmu sogot. Jehovah do debata, jala ibana manodangi hita, tabaton hamuma akapelean pestai sahat rodi akatadu nilanggatan. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate tuho sian na sa rohanami,
Ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauh hotusi, sai suru matod di parbadia tu rohanami, asatung hu parhato pot hami ho hangoluan nami, asa lohot tu ho hami marhite hite hapor seaon nasitong, jala asa toktong hu halason hami pasangapon goarmu na tarpuji rodi saleleng-leleng na. Amin. Hudul Mahita. Marede Mahita sian buku de nomor 712 ayat 2. Tabegema patik ni debata di pesta Pentakos tempat dua honon, ima sian ulaun ni apostel bidu 2 ayat 30 on madidok desi. Alai didok si Petrus matunasida, pau bahamu marohamuna, dungi padidihon hamu maganup hamu, tu bagasan goar ni Yesus Kristus, bahen hasesaan ni dosamuna, asa di jalo hamu si lehon-lehoni, ima todi parbadiai, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita siya Tuhan debata, laho mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Maredehita sian buku de nomor 100 sia ayat 2 dohot ayat 3. Jongjong Mahita. Tatopo timadosa tatu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargo gonaso hatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jut dohami mardosa maradupon ho.
jala jot do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalausion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalausion nami, unang alang asiniroham, sayurupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosata. Molotu ngadong manangise namar dosa, adong do pangudiat tadiamay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohay. Jala iba na do pardengganan taringot tu dosata, alay dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madidebata na digijang. Amin. Amin. Hudul mahita. Marede mahita sian buku de nomor 493 ayat sada. Pasum tongosunmu, idodidok hatami, suruton dinabadia, pusur mabarohaki, akugoonku, sanggup maturohaku. Unang say holan manete, guhisan dong diriku. Tajahama hatani debata epistel di pesta Pentakoste padua honon ima sian buku 2 Musa bidu 20 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5 tajahama marsikat sorin. Dang jadi para ratonmu barita gap-gap, jala unang paherbak tanganmu rap dohot parjahat, gabe tidak kon hageduhon. Dang jadi payutonmu tahi torop lahu majahati, jaladang jadi parpanguluanmu hata bada, manang manolopi hata torop lahu papeolhon uhum. Napo gospedang jadi apinanmu di pargulutanna. Moloju pangholo buni musum, manang halodena lilu, ikon mula togihonommu ibana. Molo di idaho halo deni halak na makagigihon ho madate di bahen soratna dang jadi pasobuom mu peak ikon paheheon mudoi rap dohot binuanna ima sahatna martua ma akan na tumangihon hata ni debata jalan na upeopsa. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 495 ayat sada dohot ayat 4. Jongjong mahita. Suruh
saha tiddakon maha porseao tai songon na hina tiddakon idongata saha porseao disadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona satu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siaton di parbadia adoran soha bubuhan ido tuhata na tumang na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau na pinarsilang na tuat tuban watorudung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jahoba amanai pargo na sohatudusani Disi maibana mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di perbadia jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasisaan ni dosa. Dohot dihatain na madok. Mulak mangulu do sogot daging halak na umate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Hudul mahita. Tapasahat mapeliata huhut marede mahita sian bukwede nomor 640 ayat sada dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita hari ini, yaitu Hari Raya Pentakosta kedua, diambil dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka
supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurnian Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita semua, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersuka cita karena merayakan hari raya Pentakosta yang kedua. Setelah kemarin kita merayakan hari Pentakosta yang pertama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya Roh Kudus itu ada dalam hidup manusia, sehingga Allah rela dan mau mengutus Roh-Nya yang kudus ke tengah-tengah dunia untuk mendampingi, menyertai, dan menolong manusia agar hidupnya selalu di dalam tuntunan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada nas kita saat ini, Rasul Paulus mencoba mengingatkan kepada Titus betapa sesungguhnya manusia yang penuh dengan perilaku kejahatan
mestinya mendapatkan hukuman kematian. Tetapi karena anugerah Allah yang begitu besar, Ia pun menyelamatkan manusia dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, kemudian berkarya dan rela menderita, bahkan mati, dikuburkan, tetapi kemudian bangkit dan naik ke surga. Nah saudaraku, itu adalah kemurahan Tuhan kepada manusia. Manusia memperoleh keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan karena usaha manusia. Ketika Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, bukan ketika manusia sedang berbuat baik, justru manusia sedang melakukan banyak kejahatan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini menginginkan dan menekankan kiranya jemaat dapat hidup taat kepada pemerintah, hidup damai, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap hari. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sesungguhnya Dia menginginkan agar manusia melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan setiap hari. Itu sebabnya Ia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong manusia agar dapat terus berjalan pada jalan kebenaran. Nah saudaraku, ketika Tuhan menginginkan agar hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita mungkin bertanya, bagaimana caranya agar kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus? Maka kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mau mengerti dengan firman Tuhan. Kita tidak boleh cuek, apalagi anggap enteng dengan firman Tuhan. Ketika kita mau peduli dengan firman Tuhan, ketika kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, maka dengan sendirinya Roh Kudus akan turun ke dalam diri kita, ke dalam kehidupan kita. Logikanya, sebagai orang Kristen, tentu kita adalah orang-orang yang seharusnya dapat dikatakan sebagai orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang selalu haus dengan firman Tuhan. Oleh karenanya, tentu amat disayangkan kalau ada orang Kristen tidak merasakan peran Roh Kudus di dalam hidupnya. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membutuhkan ketaatan kepada Tuhan supaya dengan demikian Roh Kudus itu benar-benar kita rasakan ada dalam kehidupan kita.
Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada nats ini dikatakan, dulu kamu adalah orang yang suka memfitnah. Dulu kamu adalah orang yang suka bertengkar, tidak ramah terhadap orang lain, tidak bersikap lembut terhadap orang lain. Sehingga situasi seperti itu membuat ketidakadaannya kedamaian. Dan kalau kita merasakan ketidakdamaian, ketidaktenangan, bagaimana mungkin kita juga merasakan Roh Kudus ada dalam hidup kita? Oleh karenanya saudaraku, lewat nas kita hari ini, kita diminta jangan lagi ada fitnah di dalam hidup kita. Jangan ada pertengkaran karena alasan apapun. Hendaklah kita hidup ramah, penuh dengan kelembutan satu dengan yang lain. Dulu kita hidup penuh dengan kejahilan. Dulu kita hidup penuh dengan ketidaktaatan. Dulu kita hidup penuh dengan kesesatan. Dulu kita hidup menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan diri kita. Dulu kita hidup dengan berbagai kejahatan. Dulu kita hidup dengan kedengkian, kebencian. Nah saudaraku, semua itu harus kita hilangkan agar tercipta kedamaian. Kita tidak akan bisa menghilangkan itu semua kalau kita mengandalkan pikiran kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya bisa hilangkan itu kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk hidup dengan rendah hati, selalu meninggikan Tuhan Yesus saja di dalam kehidupan kita. Roh Kudus harus menjadi andalan kita. Roh Kudus itu adalah sebuah kekuatan Allah yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang menuntun kita, yang menolong kita, yang memampukan kita untuk menyingkirkan kuasa-kuasa iblis. Nah saudaraku, kita harus menyadari setiap hari iblis selalu mengintip kesempatan untuk memporak-porandakan iman kita. Iblis setiap hari dia ingin menggoda manusia agar mengikut dia dan memberikan jarak yang jauh kepada Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, pasti dia akan disanggupkan untuk menyingkirkan segala godaan iblis. Topik atau tema pada ibadah Pentakosta kedua hari ini, hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Semua orang pasti ingin berbuat yang terbaik. Semua orang pasti ingin meninggalkan kejahatannya. Semua orang pasti ingin berubah ke arah yang lebih baik. HKBP mengatakan tahun reformasi, perubahan, jangan sama dengan dunia yang penuh dengan kegelapan ini.
Tapi jangan pernah bermimpi kita akan bisa berubah ke arah yang baik. Jangan pernah bermimpi kita akan sanggup meninggalkan kejahatan kita kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup memperbaharui hatimu, memperbaharui hatiku, memperbaharui hati kita. Oleh karenanya, saudaraku, kalau orang mau menyerahkan hidupnya diperbaharui oleh Roh Kudus, sesungguhnya dia adalah orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari raya Pentakosta yang kedua ini, kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu kita bisa bayangkan ibarat api yang punya kuasa. Apapun benda yang ada di dunia ini tidak akan pernah memenangkan perseteruannya kepada api. Sekuat-kuatnya baja pasti akan meleleh kalau berhadapan dengan api. Oleh karenanya, saudaraku, api memiliki kekuatan kedahsyatan yang luar biasa. Itu sebabnya Roh Kudus itu dilambangkan seperti lidah api, karena dia berkuasa. Mari saudaraku, Roh Kudus itu harus ada di dalam hidup kita. Dan kita harus yakin, pasti kita akan mampu mengalahkan segala godaan apapun yang ingin menghancurkan iman kita kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini kalau Roh Kudus sungguh ada di dalam hidup kita. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tergantung kepada kita. Maukah kita mempersilahkan Roh Kudus itu masuk dan bekerja dalam hidup kita? Tentu ketika kita meminta dan mempersilahkan Roh Kudus itu untuk masuk dan tinggal di dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita telah memiliki kuasa yang dahsyat dan luar biasa, karena sesungguhnya Allah sendirilah yang ada dalam hidup kita. Kita ingat saudaraku, Amsal Salomo ketika mengatakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang berani menjadi lawan kita? Kalau sudah Tuhan menjadi sahabat kita, siapa yang berani melawan kita? Kalau sudah Roh Kudus ada di dalam kita, siapa yang berani melawan kita? Saudaraku, dari kejauhan iblis sudah bisa melihat seseorang itu umpan lunak enggak bagi dia. Iblis dari kejauhan sudah bisa melihat seseorang itu menjadi mangsakah bagi dia atau tidak. Saudaraku, kalau kita adalah orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, pasti iblis akan membuat perhitungan. Kalau dia masih tetap melawan kita, itu sama dengan dia hanya menghabiskan waktu saja. Karena pada sesungguhnya dia pasti akan kalah, saudaraku. Oleh karenanya adalah sebuah kebanggaan bagi kita para pengikut Yesus, kalau pada saat ini masih diberikan kesempatan
untuk merayakan hari turunnya Roh Kudus, sekaligus mengingatkan, hai orang-orang Kristen, hai para pengikut Yesus, jalanilah terus hidupmu walau banyak tantangan. Hai orang-orang Kristen, teruslah mantapkan langkahmu mengarah ke depan walau banyak tantangan. Hai orang-orang Kristen, jangan pernah menghentikan langkahmu, apalagi mundur kalau engkau melihat ada benteng di depanmu. Karena bagi Roh Kudus itu tidak ada apa-apanya. Roh Kudus bisa menghancurkan apapun, bagi lidah api yang menyala-nyala, yang akan membakar dan melelehkan apapun yang coba-coba datang kepadanya. Oleh karenanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, agar kuasa Roh Kudus itu semakin kita rasakan bekerja dalam hidup kita. Mari saudaraku kita mulai membiasakan diri suka terhadap firman Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus itu semakin kita rasakan di dalam hidup kita. Mari saudaraku suka melakukan firman Tuhan, suka melakukan yang terbaik dalam hidup, supaya kuasa Roh Kudus semakin kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan kepada diri manusia tanpa dipilih-pilih. Siapapun manusia itu, dia pasti akan dihinggapi Roh Kudus. Baik anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan orang tua. Baik orang miskin, orang kaya, baik pengangguran dan yang memiliki pekerjaan tetap bahkan jabatan tinggi. Roh Kudus yang sama adalah milik kita semua saudaraku. Roh Kudus yang sama ada dalam diri setiap siapapun. Oleh karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semangat kita mestinya sama. Karena kita sama-sama dituntun, dikuasai, dan dimiliki oleh Roh Kudus itu. Mari saudaraku, mulai saat ini jangan pernah alergi dengan kata-kata Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan dapat melangkah dan terus berada di jalan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mungkin sanggup menghadapi tantangan iblis. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa sampai ke surga, karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah hidup, tak seorang pun sampai ke rumah Bapa yang di surga kalau tidak melalui aku. Saudaraku, ingat loh, supaya kita bisa terus berjalan di jalan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus kita persilakan untuk menuntun kita, sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kemiskinanmu tidak akan menghancurkan semangatmu bertuhan. Kekayaanmu juga tidak akan membuat engkau sombong dan menghancurkan jalanmu untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Siapapun kita, saudaraku, mari semangat kita semakin tinggi lewat hari raya Pentakosta yang kedua ini. Dan kita harus mau mengalu-alukan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, hadirlah selalu di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan terus ada dalam hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan
menjadi andalan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun jalan kami agar selalu berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Badan Kerjasama Marturia. Tolong Tuhan agar terus Engkau memakai yayasan ini sebagai perpanjangan tangan-Mu, sebagai perpanjangan kaki-Mu untuk terus menyatakan kebenaran firman-Mu setiap ada kesempatan lewat ibadah online. Dan ketika kami Tuhan mengadakan kunjungan-kunjungan juga, baik ke penjara maupun ke lembaga-lembaga sosial. Tuhan yang di surga, berkati para pengurus Yayasan Badan Kerjasama Marturia dan juga para anggotanya, agar kami tetap setia Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan, jika ada jemaat yang sedang mengikuti ibadah online ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus memberkati obat-obat yang dipakai, yang dimakan, supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami senantiasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat 1 dan 2, sekalian mengumpulkan persembahan yang kedua. Dong Mahita. Tatangnya koma peliata ale di bata amanamina di banua gijang kodo haruruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasan na mauliutus upasat hami ma sian na lehon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jalaramuti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulkon haracomu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohanami margiti-hiti toddim asalam utadami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir kami madok mauliate tuho
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamina di Banua Gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomone roham di Banua Tongaon, songonna di Banua Gijang. Lehon matu kami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tu kami. Unang kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mako. Disodakon Tuhan debata buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata buhina tuho. Jala dipasaur kon madamena tutodim. Amin. Puji Tuhan karena Yayasan Badan Kerjasama Marturia masih tetap dapat setia melayani ibadah secara online. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.